Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih sehat, masih dipelihara kesehatannya oleh Tuhan. Amin. Saya sangat bersyukur sampai dengan hari ini walaupun kondisi sulit, tapi justru di saat-saat seperti ini saya bisa merasakan kalau penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Kalau pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan saya percaya itu juga terjadi dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari saya undang kita semua untuk menyiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita akan memuji menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik, pujian, penyembahan kita yang terbaik yang bisa kita berikan. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Engkau tetap bekerja. Engkau tetap mendengarkan seruan doa kami, Engkau tetap mendengarkan pujian penyembahan kami Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari kita satukan hati kita serukan, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima segala pujian. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu Yesus. Glory, 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 haleluya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau satu-satunya Yesus. Segala pujian, segala hormat kami berikan hanya bagi-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Kau sumber kekuatan, pemelihara kehidupanku Yesus, sumber pengharapan kami. Glory, 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 glory. Haleluya. Segala pujian kami berikan hanya bagi-Mu, sebab Kau pencipta kehidupan kami Yesus. Kau pencipta hidupku, pemelihara
pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setia, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidup kami Tuhan, pemelihara jiwa kami Yesus. Hanya Kau yang layak terima segala pujian. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari dengan senap hati katakan, segala pujian dan syukur bagiku, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang awal dan yang akhir Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu, pakai mulut lidahnya untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami. Berkati juga setiap kami yang mendengar, biar apa yang kami dengar boleh menjadi rema dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu, senang sekali pagi ini kita ketemu lagi dengan suasana sehat, semangat, dan sukacita. Amin. Bapak Ibu, ada berita baik dan ada berita buruk. Mau yang mana dulu? Yang baik atau yang buruk? Yang baik dulu deh, ya. Atau yang buruk? Ya boleh deh, yang buruk dulu. Yang buruk adalah berita buruk bahwa virus corona, pandemik ini kita belum tahu kapan berakhir. Berita buruknya bahwa pandemik corona ini kita tidak tahu, belum tahu kapan berakhir. Tapi ada berita buruk, ada berita baiknya. Berita baiknya yaitu bahwa kita belum tahu kapan pandemik ini berakhir. Nah, lu kok sama aja Pak Besuki? Ya, betul. Sesuatu menjadi berita buruk atau berita baik itu tergantung bagaimana cara kita memandang. Apakah tidak ada Allah ketika pandemik ini terjadi? Ada. Ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Berarti ini berita baik bahwa meskipun kita mengalami pandemik ini, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari seorang tokoh. Tokoh yang mengalami hal-hal yang sangat sulit, hal-hal yang sangat tidak mengenakkan, hal-hal yang dilihat dari sudut pandang manusia mungkin sangat merugikan. Tetapi Allah turut bekerja. Karena itu ujung dari semuanya itu adalah kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tokoh tersebut bernama Yusuf. Karena itu pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama Yusuf belajar dalam masa kelam. Kita tahu bahwa Yusuf mengalami hal yang sangat menyakitkan. Mengalami 3 krisis dalam hidupnya yang sangat menyakitkan bagi dia. Yaitu yang pertama, dia dijual oleh saudara-saudaranya, ya, menjadi barang dagangan yang dijual. Yang kedua, dia dimasukkan ke dalam penjara bukan karena kesalahannya. Dan yang ketiga, dia dilupakan orang. Bapak Ibu, semua orang mengalami krisis, kita tahu, betul? Nah, Tuhan cara bekerjanya seringkali agak beda dengan cara berpikir kita. Terhadap krisis, Tuhan bukan meniadakan krisis, tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menyertai kita untuk melewati krisis, untuk menang melawan krisis, untuk bertumbuh menjadi semakin kuat dan semakin dalam melalui krisis. Tuhan memiliki tujuan atas hidup kita. Segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan itu memiliki tujuan yang endingnya, akhirnya adalah untuk kemuliaan namanya sendiri. Dan untuk tujuan tersebut, maka Tuhan mengizinkan krisis. Agar kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Semakin baik, semakin kuat, semakin bijak, semakin rendah hati, dan seterusnya. Dan akhirnya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui hidup kita. Pertumbuhan jiwa adalah karya Allah yang sangat mulia. Allah berkepentingan terhadap kita supaya kita bertumbuh dalam jiwa kita.
menjadi pribadi yang lebih kuat. Yusuf ketika dia ada di dalam keluarganya bersama bapaknya, bersama saudara-saudaranya, maka Yusuf menjadi pribadi yang manja, yang naif, yang tidak dewasa, yang self-centered. Dan Tuhan yang memiliki tujuan yang besar di dalam Yusuf. Dia berkepentingan untuk mempersiapkan Yusuf. Sehingga apa? Ketika Yusuf tampil sesuai dengan rencananya, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup Yusuf. Tuhan mengizinkan masa-masa kelam dilalui oleh Yusuf. Di saat gelap, tidak menentu, sakit. Nah, coba bayangkan, apa kemudian yang dipikirkan oleh Yusuf? Dia harus melalui masa-masa kelam di dalam sumur. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dia sendirian ada di sana, tanpa tahu apa yang harus dia alami selanjutnya. Apakah akan mati di dalam sumur tersebut, ataukah akan mengalami penderitaan yang sangat panjang, dia tidak tahu. Masa-masa ada di dalam sumur tersebut menjadi masa-masa yang sangat kelam. Kemudian dia pergi, dibawa ke Mesir. Diperdagangkan di pasar budak dan akhirnya dibeli oleh seorang kaya yang bernama Potifar. Apa yang dipikirkan oleh Yusuf? Rasanya apa yang dia alami menjadi semakin jauh dari apa yang pernah dia impikan. Dia berpikir orang tuanya, kakak-kakaknya tidak tahu dia di mana berada. Padahal di dalam mimpinya, gandum dari kakak-kakaknya menyembah kepada dia. Rasanya jauh dari situasi ini dengan mimpi yang pernah dia alami. Demikian juga ketika dalam penjara. Wow, ini menjadi masa-masa yang kelam. Dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang kacamata manusia, maka apa yang dialami oleh Yusuf ini adalah kemerosotan demi kemerosotan. Penurunan, dan sampai yang terdalam dari penurunan, yaitu terdampar di dalam penjara. Kalaupun dia keluar, maka dia keluar sebagai mantan residivis. Sebagai mantan narapidana. Satu label yang tidak mengenakkan. Kemerosotan. Penurunan yang sangat dalam. Dialami oleh Yusuf. Tapi dari sudut pandang manusia. Tetapi coba kita memandang dari jauh. Dan bagaimana Allah memandang Yusuf. Ketika Yusuf dicabut dari saudara-saudaranya, lingkungan keluarganya. Dijual. Kemudian di istri Potifar, dan kemudian masuk ke dalam penjara. Bagaimana ketika itu dipandang dari sudut pandang Allah? Maka kita melihat bahwa Yusuf semakin dekat, dan semakin dekat dengan rencana Allah yang terbesar di dalam hidupnya. Tapi Yusuf nggak tahu apa yang sedang terjadi. Dan bagaimana endingnya nanti. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika saya katakan pandemik ini kita tidak tahu kapan berakhir. Ada tinjauan dari sini berakhir tanggal sekian, tinjauan dari sini berakhir tanggal sekian, akhirnya tidak menentu. Maka ini berita baik atau buruk. Kita bisa mempercayai Allah yang baik bagi kita. Amin. Apakah kemudian keadaan menjadi lebih mudah? No. Keadaan tidak menjadi lebih mudah, betul. Tetapi
kita mempercayai Allah yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, supaya kemuliaan bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Di saat kelam, di saat penurunan secara manusiawi, pastikan iman kita terus naik dan jiwa kita menjadi semakin kuat. Determination kita semakin kuat, tekad kita semakin kuat. Jiwa kita, mentalitas kita semakin kuat. Iman dan percaya kita kepada Tuhan semakin kuat. Keadaan bisa saja menurun dan kelihatannya sepertinya semakin buruk. Tetapi iman kita harus tetap naik. Iman kita harus going stronger. Semakin kuat. Dengan demikian, maka cepat atau lambat, rencana Allah bagi kita, ketika kita terus bertahan, bahkan terus bertumbuh, rencana Tuhan yang besar atas kita, itu semakin dekat dan semakin dekat. Amin. Haleluya. Karena bagi Allah, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tetapi Allah kita berkepentingan bukan hanya agar masalah kita selesai. Saya ulang, Allah kita berkepentingan bukan hanya agar masalah kita selesai, tetapi juga untuk membentuk kita. Agar mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bayangkan Yusuf. Yusuf ketika ada bersama-sama dengan ayahnya, menjadi anak kesayangan dari papanya. Dia menjadi anak yang naif. Dia dengan mudah, dengan ringan, dengan tanpa beban, dia bercerita kepada kakak-kakaknya tentang mimpi. Mimpi yang sangat mengejutkan bagi saudara-saudaranya. Dia dengan ringan, dia dengan tanpa beban menceritakan itu. Dan itu menjadi kejutan besar bagi keluarga itu. Naif, tidak dewasa. Bagaimana mungkin Allah mempercayakan hal yang sangat besar untuk Yusuf menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya, bahkan bagi bangsa. Kalau jiwanya masih demikian. Dan Allah punya cara bagaimana dia membentuk, mengerjakan dalam pribadi Yusuf. Untuk menjadi seperti yang dia inginkan. Untuk menjadi orang yang siap dan layak. Untuk dipercayakan perkara besar dan mulia. Allah kita, Allah yang baik. Allah yang menyertai kita. Allah yang tahu bagaimana dia membawa kita dari tahap demi tahap. Demi tahap. Supaya nama dia dipermuliakan. Yusuf bertumbuh di dalam keluarga yang saya katakan keluarga dengan banyak kesalahan. Keluarga yang tidak sempurna. Kalau kita melihat di dalam keluarga Yusuf, dia memiliki seorang ayah yang telah ditinggalkan oleh istri yang sangat dia cintai, yaitu Rahel. Dia begitu mencintai dan ketika dia kehilangan istri yang sangat dia cintai, maka cintanya berikutnya benar-benar dia tumpahkan kepada anak Rahel yang bernama Yusuf. Akibatnya terjadilah satu peristiwa yang saya kasih nama peristiwa jubah berwarna-warni. Jubah yang sangat indah dan berwarna-warni. Yang mendatangkan kecemburuan di antara saudara-saudara anak-anak dari Yakub. Yakub tidak bisa
bertindak proporsional, yang adil, yang sehat bagi semua anaknya. Tindakannya menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi saudara-saudara Yusuf. Berkeluarga ini bertumbuh dengan seorang ayah yang tidak sehat di dalam menerapkan kasihnya. Yang kedua, kakak-kakak Yusuf bertumbuh dalam rasa iri hati yang terus menerus. Satu dengan yang lain saling memupuk, saling menguatkan rasa iri hati yang berujung kepada kesepakatan bersama untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada Yusuf. Yang iri hati bukan satu, bukan dua. Mereka iri hati 10 orang. Sehingga apa? Sehingga mereka akhirnya karena terus kumpul bersama-sama, orang iri hati kumpul dengan orang iri hati, saling menguatkan iri hatinya, menjadi semakin buruk keadaannya. Dan Yusuf sendiri, dia bertumbuh di dalam privilege, hak istimewa sebagai anak kesayangan. Sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang self-centered, berpusat kepada diri sendiri, dan yang naif. Tidak sempurna. Karena itu saya mau sampaikan bahwa jangan kecil hati ketika kita bertumbuh dalam keluarga yang tidak sempurna. Saya beberapa kali konseling dengan anak muda. Ada banyak anak muda ketika mereka bergelut dengan dirinya, dengan kelemahan dirinya. Dia tidak bertumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab dengan berkata, ya aku punya kelemahan. Tetapi yang dia katakan, saya begini karena orang tua saya. Nah, ketika anak muda tersebut terus menyalahkan orang tuanya, dia tidak akan bertumbuh menjadi dewasa. Tapi ketika dia berkata, ya aku punya kelemahan ini, aku mau berubah. Oleh pertolongan Tuhan, aku akan berubah. Maka pintu terbuka bagi dia. Jangan menyalahkan, karena tidak ada seorang pun yang bertumbuh dalam keluarga yang sempurna. Betul? Tidak ada. Karena itu terimalah keluarga, bersyukurlah terhadap keadaan keluarga, berkatilah keluarga, lepaskanlah berkat, lepaskanlah pengampunan bagi keluarga, bagi orang tua, bagi saudara-saudara, dan sebagainya. Ada seorang anak muda berkata, aku jadi begini karena orang tuaku dulu pada waktu jaya konsentrasi untuk kakakku. Kakakku berhasil lulus sarjana, kakakku berpendidikan baik, tetapi setelah itu bangkrut dan saya korbannya. Coba pada waktu itu ayah saya, orang tua saya menyisihkan uang untuk saya, maka bukan hanya kakakku tetapi aku juga akan sarjana. Aku begini karena ketidakadilan orang tuaku. Halo? Ada banyak orang yang bukan sarjana, tapi mereka orang-orang yang berhasil. Ada banyak orang yang bertumbuh di dalam pendidikan formal yang terbatas. Tetapi mereka terus bertumbuh dan terus menjadi lebih baik. Ya, ada banyak keluarga yang punya kelemahan. Terimalah itu, rangkullah itu, dan percaya anugerah Tuhan menyempurnakan apa yang ada pada kita. Semua itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Semua itu bagian dari alat Tuhan untuk mendewasakan kita. Jadi terimalah keluarga kita. Yusuf belajar. Dia bertumbuh pada awalnya dari keluarga yang demikian. Nah, permasalahan sehingga Yusuf akhirnya harus dijual, sebetulnya akar masalahnya adalah
kegelisahan. Akar masalahnya adalah kegelisahan yang dialami oleh semua dari anggota keluarga tersebut. Jiwa yang tidak bisa tenang, gelisah. Ayah tidak bisa tenang, saudara-saudara Yusuf tidak bisa tenang, demikian juga dengan Yusuf. Ada kegelisahan yang terpendam, ada jiwa yang tidak tenang. Dan ini menjadi masalah yang sering kali tidak terdeteksi di dalam hidup seseorang. Termasuk di dalam keluarga Yusuf. Nah, kalau jiwa tidak tenang, bagaimana bisa berdoa? Petrus katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau jiwa kita terus mengalami restlessness, tidak tenang, maka sulit bagi kita untuk bisa fokus di dalam doa. Mendoakan diri kita, mendoakan orang lain, mendoakan jemaat gereja dan sebagainya. Karena apa? Karena hati kita gelisah. Karena kita tidak tenang. Bagaimana bisa ambil keputusan dengan bijak? Dengan penuh hikmat. Kalau jiwa kita gelisah. Kenapa saudara-saudaranya tidak bisa berpikir jernih sehingga rela menjual adiknya? Karena jiwa mereka tidak tenang. Karena mereka gelisah. Bagaimana mereka bisa berpikir jernih? Berpikir dengan baik. Kalau jiwa mereka gelisah. Yakub juga gelisah. Karena merasa kehilangan yang dalam. Kehilangan Rahel yang sangat dia cintai. Ternyata Yakub belum bisa menerima kehilangan ini dengan baik. Akibatnya dia mencari kompensasi dari kegelisahan tersebut. Dan dia menemukan kompensasinya di dalam diri Yusuf, anak Rahel. Gelisah. Gelisah karena rasa tidak aman bagi kakak-kakak Yusuf. Masakan kita harus menyembah Yusuf? Masakan kita semuanya ini nanti harus tunduk kepada Yusuf? Mimpi itu berubah menjadi ancaman yang membuat mereka merasa tidak aman. Gelisah. Restless. Gelisah. Yusuf pun juga gelisah. Gelisah karena ketidakdewasaan. Rapuh. Dia gampang goyah. Akibatnya, ketika mereka dikuasai oleh kegelisahan yang demikian, mereka ambil keputusan. Yusuf dijual. Yusuf harus tidak ada di keluarga ini. Akibatnya apa? Semua mengalami kehilangan. Ayah Yakub, dia kehilangan. Kehilangan tempat untuk menumpahkan kompensasi kehilangannya. Dia kehilangan istrinya, dia kehilangan juga Yusuf. Dan itu dia katakan menjadi penderitaan seumur hidupnya. Kakak-kakaknya juga demikian. Kakak-kakaknya juga mengalami kehilangan. Dia kehilangan damai sejahtera. Ketika kakak-kakaknya mengaku di hadapan Yusuf, dia belum tahu bahwa itu Yusuf adiknya. Ketika Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, dia belum tahu Yusuf itu, bahwa dia itu adalah Yusuf adiknya. Tapi yang keluar dari hati yang paling dalam, saudara-saudara Yusuf, yaitu apa? Penyesalan yang dalam.
karena perbuatannya terhadap Yusuf, adiknya. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf harus kehilangan hak istimewanya menjadi anak kesayangan. Nah, jadi Yusuf mengalami 3 babak pelatihan dalam hidupnya. 3 babak yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa khusus. Yaitu pertama sumur. Yaitu penolakan dari saudara-saudaranya. Yang kedua Potifar. Yaitu fitnah dari istrinya. Istri Potifar. Yang ketiga penjara. Setelah dia berhasil menafsirkan mimpi dari juru minuman raja dan juru roti. Apa yang terjadi? 2 tahun dia dilupakan. 2 tahun dia dilupakan. Nah, inilah yang juga bisa dialami oleh semua dari antara kita. Kita mengalami babak-babak pembentukan Tuhan. Tahapan demi tahapan pembentukan Tuhan. Kita bisa saja melewati penolakan. Diremehkan, tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tidak dihargai, dan seterusnya. Penolakan. Kadang penolakan itu begitu meninggalkan kesan yang sangat dalam di hati seseorang. Bertumbuh menjadi kepahitan dan dendam yang sangat kuat. Atau fitnah. Beberapa orang dihancurkan oleh fitnah. Dan menangani dengan salah perlakuan fitnah. Dan yang lain adalah dilupakan. Jasa kita dilupakan. Janji manis terhadap kita dilupakan. Dan seterusnya. Itu menjadi hal yang umum dialami oleh semua kita, bukan? Tetapi puji Tuhan, kita bisa belajar dari Yusuf. Saya duga Yusuf juga sama seperti kita. Dia juga sempat bertanya-tanya. Misal contoh ketika dia mengalami fitnah. Dia difitnah oleh istri Potifar bahwa Yusuf akan memperkosa dia dengan bukti bajunya. Dia difitnah akan memperkosa istri Potifar. Potifar orang yang berkuasa pada saat itu. Yusuf bertanya-tanya. Dia adalah orang kepercayaan Potifar. Tapi tuannya yang mempercayai dia, menjebloskan dia ke penjara. Mungkin dia bertanya-tanya, apakah tuanku Potifar masih percaya kepadaku? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena secara logika, kalau memang aku memperkosa, harusnya aku dijebloskan ke dalam hukuman mati. Tetapi kenapa aku tidak dihukum mati? Aku cuma demikian. Apakah tuanku masih lebih percaya kepadaku daripada kepada istrinya? Tapi kalau dia percaya kepadaku, kenapa aku dipenjara? Kenapa aku tidak dibebaskan? Betapa sering kita dalam masalah, kita juga bertumbuh dalam berbagai-bagai pertanyaan. Tapi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, rasa sakit itu datang mendahului kekuasaan. Seringkali rasa sakit itu datang mendahului kekuasaan, mendahului keberhasilan, mendahului kesuksesan. Seorang atlet harus melewati rasa sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk sebuah piala yang dia terima dengan gemerlap cahaya kamera yang cuma sekejap.
Tapi dia harus melewati masa sakit. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Seorang pengusaha yang berhasil, dia melewati malam demi malam. Dengan bergumul dengan nota, bergumul dengan tagihan, bergumul dengan jadwal pembayaran, bergumul dengan jadwal pembelian, dan seterusnya. Hari-hari sakit, penderitaan, mendahului sebuah keberhasilan. Bagi Yusuf, mendahului sebuah kekuasaan. Rasa sakit mendahului sebuah kesuksesan. Tetapi yang kedua, juga rasa aman mendahului kekuasaan. Rasa aman datang mendahului kekuasaan. Sebelum Yusuf menerima itu kekuasaan, maka yang Tuhan kerjakan dulu adalah rasa aman di dalam Yusuf. Rasa aman yang membuat dia tidak lagi memandang perlakuan kakaknya sebagai hal yang buruk. Rasa aman yang membuat dia berani menerima tanggung jawab yang besar. Rasa aman yang tidak dia ungkitkan lagi bahwa orang yang ditafsirkan mimpinya itu melupakan dia untuk waktu yang cukup lama. Rasa aman itu membuat dia menjadi mantap, menjadi aman, menjadi kuat ketika kekuasaan itu dipercayakan kepada dia. Itulah juga yang dilakukan oleh Yesus. Adalah kehendak Yesus setiap orang diselamatkan. Adalah kehendak Yesus untuk semua manusia terlepas dari hukum dosa. Karena itu Yesus rela menanggung derita, menanggung aniaya, menanggung hina, bahkan mati di atas kayu salib. Dan saya mau sampaikan, ketika dia mati di atas kayu salib, siapakah yang percaya kepada dia? Ada mamanya, ada Maria yang lain, ada Salome, ada Yohanes. Di mana murid-murid yang lain? Di mana orang-orang yang telah menerima mujizat daripadanya? Tetapi dia tetap melakukan itu. Salib mendahului mahkota. Salib mendahului keselamatan bagi banyak manusia. Karena itu pada pagi hari ini, berita buruk pandemi ini kita belum tahu kapan selesai. Tapi berita baiknya kita tidak tahu pandemi ini akan selesai. Sama. Tapi yang membedakan adalah ada Allah di tengah-tengah pandemi ini yang terus mengerjakan sesuatu yang baik, yang terus menerus di dalam hidup kita untuk rencana Allah yang besar dan mulia di dalam hidup kita, supaya akhirnya kita memuliakan Tuhan Yesus yang layak menerima pujian, hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Kami belajar untuk berdamai di tengah-tengah COVID ini Tuhan. Kami berdamai menerima keadaan yang ada dan terus mempercayai Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mau memastikan bahwa kami terus bertumbuh. Jiwa kami terus menjadi semakin kuat, semakin sehat, semakin bijak, dan semakin mengenal kehendak Allah. Kami berdoa Tuhan, supaya kami semakin intim dengan Tuhan, sehingga kami semakin mengalami keindahan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau berdaulat atas bisnis anak-anakmu. Engkau berdaulat atas studi dan belajar anak-anakmu. Engkau berdaulat atas kehidupan kami semua ya Tuhan. Karena itu kami mau terus percaya kepada Tuhan.
dan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat sekarang mari kita berdiri dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa yang sangat mengasihi kita, yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Terimalah kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang telah mati di kayu salib, yang dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dan kemudian naik ke surga. Dia akan segera datang. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kita untuk melewati masa-masa sulit di dalam kuat kuasanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.